Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 619. Zhang Yi membuka saluran komunikasi baru dan berkata, "Ayo mulai." Bajak laut Tianlong dan penduduk Eclipse berencana untuk mengambil tindakan untuk mengepung dan membunuh tim Tengu yang tidak dapat melarikan diri dari kurungan. Tetapi pada saat itu, sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba terjadi di tempat mereka berdiri. Di atas tanah, gelombang kejut tiba-tiba membubung ke langit, menghanyutkan mayat banyak bajak laut ke langit. Hanya 100 meter di bawah kaki mereka. Ada tempat perlindungan besar setinggi 3 lantai yang luasnya puluhan ribu meter persegi. Dan tempat mereka adalah pelabuhan Chaoyu. Ini adalah pangkalan militer pasca apokaliptik, dan Chen Jingguan telah mengubur banyak jebakan dan bahan peledak di sekitar pelabuhan. Ini adalah salah satu rencana cadangan Zhang Yi. Zhang Yi berkata dengan dingin, "Ini kota Tianhai. Kampung halamanku, Zhang Yi." Bajak laut Tianlong dan kelompok Eclipse Moon terkejut. Namun sebelum mereka bisa menstabilkan langkahnya, serangan lainnya turun ke langit. Serangan itu membuat para bajak laut berlarian untuk menyelamatkan hidup mereka masing-masing. Tapi berbagai serangan mengenai mereka dan membuat mereka mati. Meskipun begitu, tidak semua bajak laut itu musnah, masih banyak yang selamat. Asap dari ledakan dan serangan mulai menghilang dan beberapa anggota bajak laut yang selamat berdiri dan melihat keadaan sekeliling. Dari atas bukit, Seiichiro Jinguji yang melihat apa yang terjadi menyipitkan matanya dan berkata, "Ada yang salah." Di antara bajak laut Tianlong, seorang mutan yang bertanggung jawab atas penyelidikan merasakan asal-muasal fenomena aneh ini. Dia berkata kepada Kanute dengan ngeri, "Kapten, ada banyak musuh di timur laut dan barat laut." Kanute dengan wajah hiunya berkata dengan suara yang dalam, "Bukankah tidak ada seorang pun di kota Tianhai? Dari mana datangnya musuh?" Ketika mereka tiba di kota Tianhai, mereka mencari penduduk lokal di mana-mana dan ingin merampok perbekalan mereka. Namun pada akhirnya, tidak ada yang ditemukan, tidak ada satupun orang hidup yang terlihat. Sekarang dibertanya-tanya, dari manakah datangnya pasukan itu? Mereka yang datang tak lain dan tak bukan. Itu adalah bala bantuan dari pangkalan Yangsheng dan pangkalan Qingpei. Selain itu, Paman Yu dan Fatisu juga ada di tim. Sejak awal, Zhang Yi khawatir pertempuran ini akan terlalu sulit, jadi dia memberikan instruksi kepada orang-orang di beberapa pangkalan utama sebelumnya. Begitu mereka mulai bertarung, orang-orang ini akan menunggu di dekatnya untuk mendengarkan perintah Zhang Yi. Lagi pula, tidak ada alasan mereka diam. Bos mereka maju, sementara mereka tinggal di rumah dan tidak melakukan apapun. Di atas bukit Xiao Honglian berdiri bersama yang lain dan berkata, "Misi dari Zhang Yi untuk kita adalah menjauh dari medan perang dan mengganggu garis pandang serta menciptakan kekacauan. Apa kalian mendengarnya?" Fatisu dan Zhuge Qingting bekerja sama menggunakan badai, es, dan salju untuk menciptakan kekacauan dan membantu Zhang Yi menciptakan peluang untuk melarikan diri. Zhuge Qingting berkata, "Jangan khawatir, bos." Sambil terus mengaktifkan kemampuannya. Sementara itu Fatisu tertawa dan berkata, "Hahaha. Mereka tidak akan pernah menyangka kalau kita sudah bersiap setengah jam yang lalu untuk mengacau dan memanfaatkan kesempatan itu untuk membantu bos kabur." Paman Yu, di sisi lain, diam-diam memegang senapan runduk antimaterial generasi GPW-2 yang diberikan kepadanya oleh Zhang Yi, menaruh senjata api itu di tempat yang tinggi, dan mulai menembaki para bajak laut. Sayangnya Zhang Yi memberiku peluru yang terbatas, jadi aku tidak berani menggunakannya secara sembarangan, kalau tidak, aku pasti sudah menembak semuanya. Fatisu berkata dengan sedikit khawatir, "Tapi, bos tidak mengizinkan kita mendekat. Apakah cara ini akan berhasil?" Paman Yu menembak lalu berkata, "Dengarkan saja perintah Zhang Yi dulu, dia punya pertimbangannya sendiri. Jumlah mereka sebenarnya tidak banyak, dan kenyataannya kemampuan tempur mereka sangat sedikit. Jumlah mutan mereka saat ini kurang dari 10. Tapi tidak ada salahnya menggertak, meskipun itu tidak akan cukup dalam pertarungan sesungguhnya." Di sisi lain,
Ledakan dan serangan sebelumnya membuat para bajak laut Tianlong dan kelompok Eclipse Moon kaget unut sementara waktu. Namun setelah beberapa saat Seiichiro Jinguji berbicara setelah mengamati situasi, "Jangan takut, bala bantuan belum tiba. Mereka adalah penduduk asli kota Tianhai." Ucapan Seiichiro Jinguji itu membuat mereka merasa tenang. Segera setelah itu Kanute mencibir, "Mereka hanya ikan kecil dan tidak bisa menimbulkan masalah. Kalian pergilah dan urus penduduk asli itu, dan yang lain, ikut aku untuk membunuh orang-orang di dalam kandang." "Baik," jawab salah satu bajak laut bawahan Kanute. Di balik badai salju, tidak seorang pun melihat apa yang dilakukan Zhang Yi. Dia menarik napas dalam-dalam, sudah tahu dalam hatinya bahwa sekaranglah saatnya untuk bertarung. Musuh yang mereka hadapi kali ini tidak mudah untuk dihadapi. Zhang Yi berdiri di tengah sangkar, kedua tangannya dikepalkan membentuk bola di udara, dan kilat hitam tiba-tiba mulai mengembun di antara kedua telapak tangannya. Untung saja, aku tidak pernah mengungkapkan kekuatanku yang sebenarnya. Petir semakin banyak menyambar, semakin tebal dan kuat, dan kekuatan aneh serta bengkok itu tampak seperti ular-ular hitam kecil yang sedang berenang. Kekuatan mengerikan semacam itu membuat Bailey Changqing dan orang lain di sekitar mereka membelalakan mata mereka dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Kekuatan macam apa ini? Mengerikan sekali. Pikir Bailey Changqing setelah melihat kemampuan Zhang Yi. Dia tidak tahu apa itu tapi instingnya merasakan bahaya. Hanya Liang Yu, Hua Hua, dan Yang Xin yang tahu kekuatan apa ini. Mereka melindungi Zhang Yi dan tidak menoleransi siapapun yang datang mengganggunya. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang di kota Blizzard menemukan kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Ada pengkhianat di kota Blizzard sekarang, dan orang-orang di kota Blizzard tidak bisa dipercaya. Pikir Liang Yu sambil melirik anggota tim Tengu yang lain. Zat hitam yang tidak stabil itu semakin lama semakin padat, mengembun menjadi bola hitam besar di telapak tangan Zhang Yi. Kemudian dengan gerakan tangan Zhang Yi, dia perlahan-lahan memampatkannya dan berubah menjadi bola hitam hanya seukuran bola voli. Zhang Yi berteriak, "Menjauhlah dariku." Semua orang di tim Tengu segera minggir. Zhang Yi melemparkan bola hitam itu tinggi-tinggi, dan kemudian langsung mengaktifkan kemampuan untuk berakselerasi 20 kali lipat. "Percepat 20 kali, mulai." Zhang Yi kemudian melompat ke atas, setinggi lebih dari 3 meter, lalu memukul bola hampa itu dengan tangan kanannya. Bola hitam kehampaan itu langsung memotong angkasa, melewati sangkar tak kasat mata, lalu terbang langsung ke arah Kanute. Pada saat yang sama, Kanute, yang masih mengirim pasukannya, tiba-tiba merasakan peringatan dini di dalam hatinya. Naluri binatang itu memberitahunya bahwa bahaya mendekat. Dia berbarik dan berteriak histeris setelah melihat bola hitam kehampaan. "Ah!" Dia berpikir untuk menghindarinya namun dia terlalu dekat dengan Zhang Yi, hanya kurang dari 1 kilometer jauhnya. Kesalahan penilaiannya terhadap kekuatan Zhang Yi mencegahnya melarikan diri. Tidak ada pilihan, dia hanya bisa menghadapinya. Lagi pula di belakangnya ada Chen Xiu, sang penyihir yang mengurung Zhang Yi dan yang lainnya dengan kemampuannya. Mulut hiu yang besar mengeluarkan teriakan yang melengking. "Kurasa aku tidak bisa menahannya," ucapnya dengan panik setelah bola hitam kehampaan semakin mendekat. Dengan mata yang bersinar dan penuh kebencian Zhang Yi mengangkat tangan dan berkata, "Mati." Bola hitam kehampaan sekarang sudah berada di depan mata Kanute, berisap menghantamnya. Namun sayang chapter 619 sudah berakhir. Yaping hari ini adalah hampir kena tipu, belanja online pas video cal orangnya gak mau nunjukin muka. Beralasan ini itu. Kau pikir aku bego? Kok ada ya orang kayak gitu? Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.